Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ageng Subara, NPM 224111167 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai struktur modal. Yang pertama ada pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka panjang perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur modal adalah capital struktur berkaitan dengan kombinasi saham, ekuitas, modal saham, preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terkait masa depan kondisi keuangan perusahaannya. Selain penjelasan di atas, beberapa ahli telah mendefinisikan struktur modal secara jelas. Berikut pengertian struktur modal menurut para ahli. Menurut Gerstenberg mendefinisikan struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber serta daya yang dapat dikuasai seperti pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. Lalu menurut John J. Hampton mengartikan struktur modal sebagai proses campuran dari suatu dampak ditimbulkan karena hutang dan ekuitas terhadap biayaan aset perusahaan. Lalu menurut Pandey merupakan ahli keuangan terkemuka yang berhasil membuktikan kinerjanya. Ia juga ikut memberikan pengertian dari struktur modal. Baginya, struktur modal merupakan campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri atas utang, saham, preferensi, dan ekuitas baik cadangan maupun surplus. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah suatu pertimbangan serta kolaborasi antara modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki suatu perusahaan. Modal sendiri yang dimaksud merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan modal asing merupakan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan struktur modal ialah adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Lalu ada teori struktur modal. Grametz pastinya untuk mendalami lebih jauh lagi terkait struktur modal membutuhkan suatu pengetahuan yang terperinci dan sistematis. Hal tersebut disebut juga dengan teori struktur modal. Teori struktur modal merupakan landasan yang digunakan menjalankan struktur modal tertentu sehingga prosesnya menjadi terkontrol dan seimbang sesuai pengetahuan ilmiah yang ada. Contoh teori mendasar struktur modal. Terdapat 5 yang mendasari struktur modal. Teori-teori tersebut beberapa diantaranya dikemukakan oleh ahli keuangan ternama. Selain itu, teori-teori ini sangatlah tepat untuk digunakan dalam perusahaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan militer. Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller.
Keduanya memiliki pandangan yang sama, membahas persoalan modal. Teori Modigliani dan Miller ini mengusulkan 3 proporsi penting, yaitu struktur modal tidak relevan dengan nilai perusahaan. Akibatnya, nilai perusahaan identik akan tetap sama atau bertahan, sekaligus tidak memberikan pengaruh pada keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset. Sedangkan nilai perusahaan bergantung pada pendapatan yang diharapkan pada masa depan, terhitung saat tidak terdapat pajak. Penting untuk memiliki informasi pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan aset serta sumber dana akan mengalami peningkatan saat mengetahui pajak yang tertanggung. Selain itu, informasi pajak juga dibutuhkan oleh mengetahui pengurangan biaya modal ketimbang rata-rata perusahaan. Tidak terdapat biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Dengan kata lain, aset dapat dijual dengan harga pasar dan earning before interest tidak dipengaruhi oleh hutang perusahaan. Oleh sebab itu, investor berperan penting dalam menjadi price taker. Lalu yang ketiga, teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dari efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Lalu yang keempat, teori pecking order. Teori pecking order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian muncul beberapa preferensi secara tuntut pada teori pecking order. Berikut adalah penjelasannya. Perusahaan dapat memiliki pemasukan internal dari laba hasil usaha perusahaan. Perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung target rasio pembayaran. Perusahaan akan memiliki cash flow yang besar daripada pengeluaran saat memiliki kebijakan konstan dan fluktuasi serta kesempatan investasi. Lalu jika terdapat kondisi eksternal, maka perusahaan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Lalu yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya risiko. Ada 2 pandangan yang disampaikan dalam teori ini. Berikut penjelasan di bawah ini. Myers dan Majluf menyatakan bahwa adanya perbedaan perolehan informasi antara manajer dan pihak luar, di mana manajer memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak luar. Oleh sebab itu, proses utama dalam perusahaan adalah manajer. Signaling merupakan pandangan yang menjelaskan bahwa pengembangan modal yang terjadi akibat hutang merupakan sinyal yang disampaikan manajer pada pasar. Hal ini terjadi karena manajer perusahaan untuk memastikan perusahaannya memiliki prospek yang baik. Dengan kata lain, peningkatan saham serta kesempatan investor yang terbuka luas. Lalu ada perbedaan struktur modal. Ketiga, seperti yang telah kita ketahui di atas bahwa struktur modal merupakan pertimbangan dari utang dan ekuitas modal yang dimiliki perusahaan, sedangkan struktur keuangan merupakan cara perusahaan dalam membiayai aktifanya, misalnya dengan utang, saham, serta hasil investasi. Dengan kata lain, struktur keuangan berfokus pada kekayaan bersih pemilik perusahaan serta kewajiban yang harus ditanggung, sedangkan struktur aset merupakan pertimbangan atau perbandingan seluruh kekayaan antara aktiva tetap dan lancar suatu perusahaan.
saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.